Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, materi pembelajaran daringnya adalah tentang fungsi inverse. Nah, bagaimana fungsi inverse itu sendiri, saya akan langsung jelaskan dengan tulisan dan juga arahan. Langsung saja ke contoh juga nanti akan saya jelaskan. Langsung saja ke contoh, nanti juga saya akan jelaskan bagaimana itu fungsi inverse sendiri. Nah, untuk fungsi inverse-nya itu sendiri, apa fungsi inverse itu? Fungsi inverse adalah apabila ada fungsi f dari a ke b dinyatakan dengan pasangan berurutan. Nah, maksudnya bagaimana itu fungsi f dari a ke b dinyatakan dengan pasangan berurutan? Itu misal ada gini. Ini ada a dan ini ada b. Nah, fungsi A ini ada A ini ada 1, 2, 3, sedangkan B ada A, B, dan C. Nah, fungsi F itu menyatakan bahwa A ke B itu satu-satu. Jadi dari 1 ke A, dari 2 ke B, dari 3 ke C. Nah, kan satu-satu. Kalau dari 1 ke A dan 1 ke B itu namanya udah bukan berurutan satu-satu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan apabila ada fungsi f dari a ke b berurutan. Nah, jika ada fungsi f dari a ke b berurutan, nah bagaimana dengan fungsi inversenya? Fungsi inversenya adalah, nah untuk fungsi inversenya sendiri itu bagaimana? Fungsi inverse dari fungsi f dari a ke b itu adalah kebalikan dari fungsi f, karena inverse itu adalah kebalikan ya. Jadi fungsi inverse f inverse-nya adalah dari b ke a, juga dinyatakan sebagai satu-satu ya. Ada 1, 2, 3 ke a b c. Nah, itu sekarang fungsi inverse-nya itu dari ke sini, berbalik arah dari yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi f inverse dari fungsi f itu kebalikan dari fungsi f itu sendiri. Nah, apabila f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse fungsi f adalah suatu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Hal ini berarti inverse suatu fungsi tidak selalu merupakan fungsi. Nah, hal ini berarti inverse suatu fungsi tidak selalu merupakan fungsi. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse tersebut dinamakan fungsi inverse dari fungsi semula. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih dengan contoh soal. Bagaimana contoh soalnya? Langsung saja ke contoh soalnya. Sebelum kita masuk ke soal, ada yang harus saya jelaskan terlebih dahulu, di mana ada syarat agar inverse dari suatu fungsi itu merupakan fungsi inverse. Nah, yang pertama, fungsi f mempunyai fungsi inverse f-1 jika dan hanya jika f merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, kalau enggak korespondensi satu-satu maka bukan inverse, seperti itu. Nah, gimana cara menentukan rumus fungsi inverse? Langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse itu, yang pertama ada persamaan y sama dengan fx kan. Nah, yang pertama itu kita harus mengubah dalam bentuk x. Jadi nanti kan biasanya y sama dengan bla 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 gitu kan. Jadi nanti kita ganti ke x sama dengan. Nah, nanti kita ganti ke x sama dengan.
Nah, jadi ke X sama dengan, nah, bentuk X sebagai yang kedua, ada bentuk X sebagai fungsi Y itu dinamakan F inverse. Nah, nomor 3, mengganti Y pada F inverse dengan X sehingga diperoleh F inverse X. Nah, bagaimana lebih jelasnya? Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, yang pertama ada soal fungsi inverse dari f(x) sama dengan 3x plus 4 per 2x min 1 adalah berapa? Nah, pembahasannya itu yang pertama kita tadi rubah kan dari y sama dengan bla 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 ke x sama dengan bla 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 bla. Nah, jadi awal yang kita lakukan adalah kita ini dari 3x plus 4 per 2x min 1 itu 2x min 1 kita hilangkan dengan cara dikali ruas kanan dikali 2x min 1, ruas kiri juga dikali 2x min 1. Jadi akhirnya menjadi seperti ini. Y dikali 2x min 1 sama dengan 3x plus 4. Nah, akhirnya sekarang kita kalikan Y ke 2x min 1-nya. Jadi 2x Y min Y sama dengan 3x plus 4. Nah, sekarang kita tukar ya 3x dengan Y-nya ini, tapi cara tukarnya itu sama seperti sebelumnya ya. Yang ruas kanan dibagi 3x dikurangi 3x, maksud saya yang kanan dikurangi 3x, yang ruas kiri juga dikurangi 3x. Nah, sedangkan untuk Y-nya yang kiri ditambah Y, ruas kanan juga ditambah Y. Nah, akhirnya akan menjadi seperti ini. 2xy min 3x sama dengan y plus 4. Nah, sekarang kita keluarkan x-nya. Jadi kita dapatkan ini x dalam kurung dikali 2y min 3. Karena kalau x dikali 2y, x dikali min 3 juga hasilnya akan sama seperti ini ya. Nah, setelah itu kita hilangkan 2y min 3 itu di ruas kiri dengan cara dibagi 2y min 3, sedangkan ruas kanan juga dibagi 2y min 3. Nah, akhirnya kita dapat x sama dengan y plus 4 2y min 3. Nah, akhirnya f inverse itu sendiri bagaimana? Akhirnya f inverse itu sendiri, f inverse sama dengan y plus 4 per 2y min 3. Nah, karena ini fx yang diminta, jadi y-nya kita ganti x. Jadi f inverse sama dengan x plus 4 per 2x min 3. Nah, seperti itu. Mungkin contoh soal kali ini cukup sampai di sini. Saya cukupkan sekian. Mungkin soalnya udah dulu satu. Mungkin kalian ada yang bingung dan ada pertanyaan, monggo ditanyakan kepada saya atau kepada guru. Saya cukupkan untuk latihan soal sampai di sini. Terima kasih semuanya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, marilah kita tutup pembelajaran daring pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.